Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pelihara kehidupan kita sampai pada Rabu malam ini, tanggal 30 Oktober 2024. Bersyukur, berterima kasih. Sebab Tuhan begitu baik. Tuhan nyata di dalam setiap kita. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang Maha Besar. Dia ajaib. Dia dahsyat. Nanti Dia akan datang Raja segala raja. Sebab bangsa semua akan tunduk di hadapan Dia. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya Pastor Yakub Ramakan menyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Karena nanti kita mau baca dalam suatu Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 15. Israel sebagai suatu peringatan buat kita supaya hidup kita takut sama Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan, tapi hiduplah taat kepada firman Tuhan. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin, haleluya. Adilan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Amin, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Amin, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin, haleluya. Layaklah segala bangsa. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa-bangsa di bumi akan meratapi Dia. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang maha kudus, layak disembah. Amin, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu malam hari ini Bapa. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan Yesus. Ampuni aku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Layak kita sembah puji Tuhan. Dalam Wahyu pasal 1:7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Nanti Yesus akan datang sebagai raja segala raja, Bapak Ibu. Ya, semua bangsa akan melihat. Tapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mikir hanya bumi-bumi, dikatakan sini semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Mereka yang selalu pikir dunia tidak berapa sama Tuhan, meratap nanti dia. Tapi bagi kita semua, oh puji Tuhan, kita rindu, kita diangkat sama Tuhan, minta sama Tuhan, kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Sungguh nanti Yesus akan datang sebagai raja segala raja. Saya mau baca saudara dalam Wahyu pasal 17. Wah dahsyat saudara. Maka kita bangga, maka saya setia sama Tuhan. Bapak Ibu semua setia sama Tuhan ya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan adik domba. Nanti akan terjadi peperangan saudara. Perang Harmagedon. Ya, perang antara Tuhan bersama iblis. Karena ini firman Allah, demikian firman Tuhan. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ialah ada Tuhan, dia segala Tuhan, raja segala raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Siapa? Kita semua yang sudah dipanggil sama Tuhan, masuk dalam pilihan Tuhan, dan kita setia. Mari, makanya saya sendiri mau setia sama Tuhan, ikut Yesus, supaya nanti tidak nyesel mereka meratap saudara. Ya, semua orang akan melihat nanti Yesus akan datang raja segala raja. Sungguh kita bangga, oleh itu kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus dengan setia. Kembali kepada firman Tuhan, mari kita rutin baca sekarang pasal 10 saudara ya. 1 Korintus pasal 10 berurutan terus. Kemarin fase 9, sekarang fase 10. Ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Terus kita belajar lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Israel sebagai suatu peringatan, suatu pembelajaran buat kita. Apa yang terjadi buat Israel jangan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita berperilaku seperti bangsa yang tegar tengkuk. Lihat ini contohnya. Kata Rasul Paulus, ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Kapan nih saudara? Ini waktu terjadi ribuan tahun yang lalu, pada waktu bangsa Israel diperintahkan Tuhan dilepaskan dari perbudakan Mesir menuju Laut Tebrau. Ya, ini kan menyeberangi Laut Tebrau. Jadi melintasi awan, mereka itu diselamatkan sama Tuhan, tapi mereka banyak yang mereka binasa dari padang gurun saudara. Karena mereka keras kepala, padahal Tuhan itu begitu baik. Ya, Tuhan lepaskan dari perbudakan Mesir, dihentar dengan keajaiban Tuhan lewati Laut Tebrau. Maka dikatakan sini, mereka semua telah melintasi Laut Tebrau saudara. Ayat kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam dibaptis karena mereka telah melewati laut saudara ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang ialah Kristus. Kristus adalah batu. Ya, pada waktu di Bukit Batu Meriba, ya waktu bangsa Israel itu berkeluh kesah minta air minum, langsung Musa diperintahkan Tuhan, di situ letak kesalahan Musa, berarti tidak menghormati Tuhan ya, sehingga Musa tidak diizinkan masuk kepada tanah perjanjian. Ya, batu adalah Kristus, ya, minuman rohani yang serupa. Maka kalau kita belajar takut apa yang telah Israel lakukan, jangan kita belajar kelemahan Israel itu adalah apa? Mereka bersungut-sungut, mereka tegar tengkuk, ya, banyak ngomel, tidak merasa bersyukur sama Tuhan. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang, banyak mati di padang gurun saudara. Ya, demikian kehidupan kita saat ini.
Ya, firman Tuhan katakan dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya yakin kata firman Tuhan ya, bahwa yang masuk surga itu sedikit, saudara. Kalau sudah ditanya, saudara masuk surga enggak? Saya minta dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu masuk ke surga, dan saya jamin, Tuhan Yesus jamin melalui firman Allah, asal kita berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam Kristus ya. Karena Tuhan berjanji dalam Yohanes 10:28, di dalam Yesus ada kepastian tidak akan binasa, akan selamat mendapatkan hidup yang kekal. Rom 8:1, orang di dalam Kristus tidak akan mengalami penghukuman yang di dalam Kristus ya. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan, keselamatan yang kekal. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Benar ya, jahat bangsa Israel waktu yang lalu itu, saudara ya. Karena mereka lihat waktu yang saya terangkan, waktu di padang Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai, masa minta kepada Harun, karena Musa lagi naik di Gunung Sinai bergumul dengan Tuhan tentang 10 Taurat. Langsung Harun dituntut untuk bikin lembu emas. Jahat mereka. Banyak peristiwa-peristiwa yang sudah kita baca, perbuatan jadil bangsa yang nyakiti hati Tuhan, bikin patung lah, berbuat yang enggak benar seperti Raja Saul. Dia pergi ke perempuan pemanggil arwah. Coba tuh, jahat semua itu. Kita takut sama Tuhan, saudara. Maka kita belajar hormati Tuhan, ikuti firman Tuhan, belajar kita taat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti yang tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, hidup dalam kedagingan, bersukaria. Waktu mereka lihat itu membuat lembu emas, mereka bersukaria, rame. Maka Musa turun. Apa suara rame-rame itu? Mereka dengan nafsu dosa, hidup di dalam kedaging, hidup di dalam dosa. Maka Tuhan marah ya. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan jangan bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh makan. Makanya kita belajar untuk tidak boleh bersungut-sungut. Belajar kita berterima kasih. Belajar kita bersyukur kepada Tuhan. Saya memberikan nasihat kepada tempoh hari, saya mendoakan ada jemaat yang sakit di rumah sakit. Saya katakan belajar bersyukur. Jangan pernah ngomel. Kalau seandainya saya sudah berdoa tapi belum sembuh, itu berarti Tuhan punya maksud. Bukan Tuhan itu tidak ajaib. Dia kalau mau ajaib, dia pencipta kita kok. Dia sumber keajaiban, sumber segala-galanya. Tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Kalau seandainya kita punya pergumulan belum didengar sama Tuhan, jangan nyalakan Tuhan. Jangan ngomel. Tapi lebih bagus kita evaluasi diri. Jangan-jangan kita masih simpen dosa. Jangan-jangan kita ada hal yang tidak berkenan dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif aja, Tuhan tidak suka. Hati kita yang tidak benar, Tuhan tidak suka. Maka pentingnya kita selalu punya kepekaan dan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bersungut, jangan pernah ngomel, tapi belajar berterima kasih sama Tuhan, takut sama Tuhan, so. Takut sama Tuhan ya. Tidak boleh main-main. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saat ini sudah masuk ke zaman akhir. Mari kita sudah saatnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan meneko-neko, so. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Bertobat saat ini. Para hamba Tuhan, para semua anak-anak Tuhan bersama, ayo kita bertobat. Ikuti jalan Tuhan, berjalan bersama Yesus. Seperti siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan sampai jatuh. Ya, jangan sampai kita sombong. Banyak hamba Tuhan sombong, sangat diberkati. Sombong, hati-hati. Ya, iblis seperti siapa mencari siapa dapat ditelan. Tapi kita waspada. Mari, yang penting saya bersama Bapak Ibu jaga hati kita, rendah hati, hidup di dalam firman Tuhan, ikuti jalan Tuhan, berjalan seturut kehendak Tuhan. Termasuk dalam menghadapi pencobaan ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi dengan segala kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menangguh. Amin. Percaya, setiap pencobaan yang kita hadapi, percayalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Maka saudara keliru. Jangan sampai datang ke dukun, ke paranormal, karena orang pinter cari jalan pintas pakai kekuatan sendiri. Terkutuk, saudara. Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang hatinya jauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatan manusia. Hidup yang tidak berkenan sama Tuhan. Jangan takut-takut sama Tuhan. Tapi ayat ke-7 dikatakan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah
orang berhak mengandalkan Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan ya, pencobaan yang kita hadapi pasti yakin ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Maka penting dari saat ini kita menjalin hubungan sehat dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan ya. Ayat 14, kan itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhlah penyembah berhala. Jangan sampai ada penyembah berhala ya. HP saudara harus betul-betul cinta Tuhan di atas HP, cinta Tuhan di atas segala-galanya. Kalau sudah menempatkan barang suatu yang dimana Tuhan tabi nomor 2, nomor 3, ya berarti Bapak Ibu sudah ada berhala itu. Berhala begitu. Berhala artinya menyampingkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak dihargai lagi, tapi lebih menghormati manusia, lebih menghormati benda-benda lain. Oh, tidak boleh, so. Hati-hati. Allah itu cemburuan seperti saya sudah bacakan Ulangan 4 ayat 24. Kita tempatkan Tuhan di atas segala. Hormati Yesus. Seperti dalam pujian. Hormati Yesus. Puji Immanuel. Hormati Tuhan segala. Ayat 15 yang terakhir. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Amin. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini kita ingin menjadi gadis yang bijaksana, yang mengerti akan kehendak Tuhan. Jadilah orang bijak. Orang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang bijak adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, sehingga suatu hari kala kau Yesus datang sebagai Raja segala raja, Dia akan angkat kita di atas segala-galanya. Hanya bagi Dia Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Amin, haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Amin, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Takut kita sama Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Biar kata semakin hari makin bijaksana. Jadilah orang bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus cepat atau lambat, Dia pasti datang. Kita masuk di dalam kerajaan kekal buat selama. Jadi impian kita, jadi kerinduan kita bersama bukan di hunian tempat kita, saudara, tapi tempat kita surga bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.